Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel kami Activity di segmen Horror Experience. Malam ini kita angkat sebuah cerita yang berasal dari kiriman sahabat channel kami, yaitu seorang saudara yang hampir terjebak oleh saudaranya sendiri dalam sebuah pesugihan. Buat teman-teman yang punya cerita horor menarik, bisa disampaikan langsung melalui Instagram kami ataupun langsung disampaikan di komentar video ini di bawah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja berikut adalah ceritanya. Cerita ini terjadi pada tahun 1999 silam, yaitu di sebuah desa di Pulau Jawa. Pak Supri, kita sebut saja demikian, dan merupakan nama samaran, adalah anak kelima dari 7 bersaudara. Dan Pak Supri ini adalah anak laki-laki terakhir dari semua saudaranya. Di tahun tersebut, semua saudara Pak Supri ini pergi merantau ke luar Pulau Jawa, dan hanya Pak Supri lah yang masih tinggal di kampungnya dan masih tinggal bersama orang tuanya. Jadi hanya Pak Supri lah pada saat itu yang tinggal dan merawat orang tuanya, karena seluruh saudara-saudara kandung Pak Supri memutuskan untuk pergi merantau ke luar pulau. Orang tua Pak Supri ini adalah seorang petani, dan Pak Supri pun pada saat itu belum memiliki pekerjaan yang tetap. Dan pada saat itu Pak Supri turut membantu orang tuanya sebagai seorang petani, dan hasil pertanian inilah yang digunakan untuk membiayai kehidupan orang tuanya dan keluarga Pak Supri sendiri. Pak Supri memiliki istri dan 1 orang anak dan masih tinggal bersama orang tuanya. Sebetulnya Pak Supri pun memiliki niat untuk pergi merantau bersama saudara-saudaranya yang lain. Namun sang istri tidak mengizinkan Pak Supri untuk berangkat merantau bersama saudara-saudaranya yang lain. Akhirnya Pak Supri pun tetap tinggal di kampung tersebut bersama orang tuanya, anak dan istrinya. Selama mengurus orang tuanya, Pak Supri rutin menerima kiriman uang dari saudara-saudaranya yang merantau di luar pulau. Jadi penghasilan Pak Supri dan orang tuanya pada saat itu adalah kiriman dari saudara-saudaranya yang bekerja di luar pulau dan dari hasil pertanian mereka sendiri. Hanya itu penghasilan mereka yang harus mereka olah untuk mencukupi orang tua Pak Supri, anak dan istrinya. Kira-kira cukup nggak ya? Bisa dihitung sendiri untuk biaya hidup di Pulau Jawa pada saat itu. 1999, 98, 99 adalah pada saat krisisnya pada saat itu dan susah mencari pekerjaan. Oke, kita lanjut. Selang 1 tahun setelah saudara-saudaranya merantau, pada saat itu saudara-saudara Pak Supri pada waktu yang hampir bersamaan mendapat musibah. Ya, dia hampir semua saudaranya mendapat musibah pada waktu yang bersamaan. Ada yang di PHK dan lain sebagainya. Pada saat itu timbullah kebingungan dari Pak Supri karena tidak ada penghasilan yang biasanya dikirim oleh saudaranya uang untuk
gaya hidup sehari-hari. Karena saudaranya yang merantau tidak memiliki pekerjaan lagi, otomatis penghasilan mereka berkurang dan hanya mengandalkan dari pertanian saja. Selang 1 tahun mereka pergi merantau, mereka mendapati musibah di saat yang hampir bersamaan ya teman-teman. Jadi mereka mendapati satu musibah di waktu yang hampir bersamaan dan berdekatan. Jadi saudara-saudara Pak Supri ini di PHK di waktu yang tidak jauh berbeda ya. Jadi musibahnya beruntun pada saat itu. Pada saat itu Pak Supri pun merasa bingung karena hari-hari biasanya biaya hidup mereka dikirim dari saudara-saudaranya yang bekerja di luar pulau untuk menghidupi keluarga Pak Supri itu sendiri dan orang tuanya. Namun di hari tersebut, di saat tersebut, Pak Supri bingung karena tidak ada kiriman lagi dari saudara-saudaranya. Seolah tak sampai putus di situ. Pada saat itu juga hasil panen dari kebun Pak Supri dan orang tuanya mengalami gagal panen. Jadi seolah-olah keluarga Pak Supri pada saat itu mengalami musibah yang beruntun. Mulai dari saudaranya di PHK sampai ke kebun mereka pun gagal panen. Pada saat itu di tahun 1998 dan 1999 sedang krisis dan sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Akhirnya pada saat tersebut terbesit pikiran Pak Supri ini untuk mencari pekerjaan di tengah kesulitan ekonomi tersebut. Pak Supri pun mencoba mencari pekerjaan, datang ke sana kemari untuk mendapatkan suatu pekerjaan dan belum membuahkan hasil. Akhirnya sempat terbesit di pikiran Pak Supri untuk datang ke dukun-dukun yang siapa tahu bisa membantu Pak Supri, bisa membantu kesulitan Pak Supri pada saat itu. Tak lama kemudian, karena saudara Pak Supri ini telah di PHK dan tidak memiliki pekerjaan lagi pada saat itu, salah satu saudara dari Pak Supri, yaitu kita sebut saja Pak Aden, memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halamannya, yaitu di rumah orang tua Pak Supri tersebut. Pada saat itu, setelah pulang, Pak Aden pun akhirnya bertemu dengan orang tuanya dan bersatu kembali bersama Pak Supri dan tinggal di rumah yang sama. Setelah mereka bertemu, mereka pun akhirnya berbincang
senang juga mungkin ya, karena di saat itu bingung mencari pekerjaan, dan akhirnya Pak Supri saudara dia sendiri memiliki solusinya. Akhirnya mereka berembuk untuk datang bersama-sama ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Pak Supri tadi. Tibalah di saat yang dijanjikan, mereka bersama-sama akhirnya menuju ke tempat yang disampaikan, ke tempat yang dijanjikan oleh Pak Supri tadi. Akhirnya mereka menuju ke sebuah perkampungan kecil, menuju ke sebuah hutan yang di dalamnya terdapat sebuah gubuk kecil, dan hanya ada gubuk tersebut di dalam. Tanpa pikir panjang, Pak Supri pun akhirnya memutuskan untuk menyuruh Pak Aden masuk langsung ke rumah tersebut. Sebenarnya Pak Aden sempat bingung sebelum masuk ke rumah tersebut. Kok rumahnya sangat terpencil dan jauh dari permukiman sih? Hal itu yang ada di benak Pak Aden pada saat itu. Namun Pak Aden tidak punya pilihan lain dan harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Pak Supri. Akhirnya Pak Aden pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Pak Supri. Akhirnya mereka berdua bersama masuk ke gubuk tersebut. Sesampainya di dalam gubuk tersebut, kecurigaan Pak Aden ini bertambah. Semula Pak Supri ini mengatakan bahwa akan ada orang di dalam rumah tersebut. Tetapi pada saat mereka masuk ke dalam rumah tersebut, mereka tidak mendapati satu orang pun ada di dalam rumah tersebut. Kecurigaan semakin bertambah di dalam benak Pak Aden. Tapi lagi-lagi Pak Supri meyakinkan, nanti akan ada orang yang datang, akan ada orang yang seperti aku bilang tadi. Beberapa saat setelah itu, akhirnya Pak Aden diminta duduk oleh Pak Supri. Pak Aden diminta duduk di lantai oleh Pak Supri. Pada saat itu Pak Aden tambah bingung, tambah ragu. Apa sebenarnya yang diinginkan, apa sebenarnya yang diperintahkan oleh Pak Supri ini? Tanda tanya besar yang ada di benak Pak Aden. Akhirnya Pak Aden pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Pak Supri. Karena belum menemui orang yang dijanjikan, akhirnya Pak Aden pun mengikuti perintah dari Pak Supri tersebut. Akhirnya Pak Aden pun duduk di lantai dan posisinya di belakang Pak Supri itu sendiri. Jadi pada saat itu hanya ada mereka berdua di dalam gubuk tersebut. Posisinya Pak Supri duduk di depan dan Pak Aden duduk di belakang Pak Supri. Setelah mereka duduk, Pak Aden pun Pak Aden pun kembali disuruh oleh Pak Supri untuk menutup matanya pada saat itu. Pak Aden pun bingung, hal apa lagi yang diperintahkan, hal aneh apa lagi yang diperintahkan oleh Pak Supri ini. Sebetulnya Pak Aden itu sudah menolak. Sebenarnya Pak Aden ini sangat penasaran apa yang diperintahkan dari awal hingga saat itu oleh Pak Supri. Dan pada saat itu Pak Aden sudah ingin menyelesaikan semua apa yang diperintahkan oleh Pak Supri dan ingin keluar saja dari gubuk tersebut. Tapi lagi-lagi dilarang oleh Pak Supri. Dan Pak Supri memerintahkan untuk lanjutkan saja sampai selesai apa yang diperintahkan oleh Pak Supri. Pada saat itu Pak Aden kembali diminta untuk menutup matanya. Pak Aden diminta untuk menutup mata, dan Pak Supri bilang pada saat itu, saat kamu menutup mata, jangan dibuka matamu apapun hal yang terjadi. Pada saat itu Pak Aden tambah curiga. Perintah aneh apa yang disampaikan oleh Pak Supri kepada dirinya pada saat itu? Setelah Pak Aden menutup mata, akhirnya Pak Aden di situ mendengar Pak Supri mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya dan membacakan sebuah mantra yang tentu saja terasa aneh di telinga Pak Aden. Setelah membaca mantra
Pak Supri tadi untuk tidak membuka matanya walaupun apa yang terjadi. Anehnya, pada saat yang bersamaan ketika Pak Aden membuka matanya, Pak Supri yang pada awal memejamkan mata yang berada di depan Pak Aden saat itu menghilang dan sudah tidak ada di depan Pak Aden. Pada saat itu yang nampak kelihatan hanyalah sebuah kain hitam dan satu buah keris. Pak Aden pun semakin penasaran dan semakin memfokuskan pandangan matanya ke kain tersebut. Setelah Pak Aden memfokuskan pandangannya, ternyata Pak Aden melihat sosok kaki yang sangat besar di atas kain tersebut, ke atas atap gubuk tersebut. Yang terlihat hanyalah kaki dan tangan yang menjulur ke bawah dengan kuku yang sangat panjang. Perasaan Pak Aden tambah tak karuan dan rasa takutnya terus meningkat. Akhirnya Pak Aden pun memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Pada saat Pak Aden ingin keluar dari gubuk tersebut, tiba-tiba di pintu gubuk tersebut Pak Aden bertemu dengan Pak Supri, yang ternyata Pak Supri itu menunggu berdiri di pintu gubuk tersebut. Pada saat itu Pak Supri meminta Pak Aden untuk tetap berada di rumah tersebut dan jangan meninggalkan gubuk tersebut sampai apapun yang terjadi. Namun tidak demikian dengan apa yang ada di benak Pak Aden. Akhirnya Pak Aden tetap memutuskan untuk pulang dari gubuk tersebut. Pak Supri pun sempat bilang ke Pak Aden untuk membawa kain hitam yang ada di dalam rumah tadi. Tapi lagi-lagi tidak digubris dan tidak diindahkan oleh Pak Aden. Pak Aden sudah tidak peduli dan akhirnya pulang dan pergi meninggalkan gubuk tersebut. Setibanya Pak Aden di rumah, tak lama kemudian Pak Supri pun tiba di rumah tersebut dan akhirnya Pak Aden tahu bahwa Pak Supri ternyata membawa kain yang tadi ada di dalam gubuk tersebut. Pak Supri mencoba meyakinkan Pak Aden untuk melihat apa yang ada di dalam kain tersebut. Karena rasa penasaran, akhirnya sempat terbesit di dalam hati Pak Aden untuk mengetahui apa yang ada di dalam kain tersebut. Akhirnya Pak Aden pun melihat isi dari kain tersebut. Ternyata kain hitam tersebut berisi uang yang sangat banyak. Pada saat itu Pak Aden pun baru menyadari bahwa selama ini yang dilakukan oleh Pak Supri adalah sebuah pesugihan. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Pak Aden memutuskan untuk kembali pergi merantau ke luar pulau dan akhirnya memutuskan untuk tidak bersama Pak Supri lagi. Setelah beberapa bulan setelah Pak Aden memutuskan untuk pergi merantau ke luar pulau, Pak Aden mendengar kabar bahwa Supri ini sudah menjadi orang yang sukses, punya rumah dan memiliki banyak tanah. Namun beberapa tahun setelah itu kembali Pak Aden mendengar kabar mengenai Pak Supri ini. Pak Aden mendengar bahwa Pak Supri mengalami gangguan jiwa. Pada akhirnya Pak Supri pun kembali ke kondisi awalnya tanpa memiliki tanah dan rumah, dan akhirnya ditinggalkan oleh anak dan istrinya. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah sesulit apapun masalah yang kita hadapi di dunia ini, jangan terbesit pikiran untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dan di luar nalar kita. Sekian untuk horror experience malam ini, semoga berkesan dan
Jangan lupa kepada teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa di-share video ini sebanyak-banyaknya. Dan teman-teman yang memiliki cerita menarik juga boleh langsung disampaikan kepada kami. Sekian untuk cerita malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.